Indra Mulyana, waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita cintai dan muliakan, para tuan guru kita yang hadir, yang berada di depan kita semuanya. Yang pertama, yakni Ketua DNI Kelurahan Mukti, Saudara Jaja Syaifuddin, Ketua MUI yang diwakilkan oleh para pengurusnya, juga Ketua PRNU sekaligus pimpinan Majelis Al-Bahri, guru kita tercinta Kiai Haji Agus Harjito, para ketua DKM dan juga sesepuh kita insyaallah yang hari ini hadir, kemudian juga para tuan guru, para dai, para mubaligh, dan segenap para jemaah semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan gerak manusia yang panjang, penuh ketaatan dan ketawaduan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pun kepada segenap pengurus DKM Masjid An-Nur, insyaallah hari ini luar biasa berkenan untuk menjadi tempat sulit MUI dan Jamukti, juga Ustaz Jufri dan juga para pengurus yang lainnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada arroji di dalam laci. Perang semangat nih. Ada arroji di dalam laci. Ternyata punya pengalaman orang sendiri. Mari kita memuja dan memuji Allah yang Maha Suci atas nikmat yang diberi. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sampai dengan pagi ini masih menganugerahkan kepada kita hidayah, inayah, rahmat, maghfirah serta rezeki sampai tiada henti. Mudah-mudahan para jemaah tiap tahun kita bisa naik haji. Amin. Umrah sebulan sekali. Amin. Kemudian juga ini anak yatim kita juga bisa. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kehadiran Nabi dan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat salam senantiasa terlimpah curahkan pula kepada keluarga dan para sahabat beliau yang mulia, dan mudah-mudahan kita selaku umat yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi berdoa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah
karena hari ini kita diberikan kenikmatan yang luar biasa, yakni berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Bapak-bapaknya berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Pak, ini yang bedanya kalau pengajian bapak sama ibu. Kalau ibu, bu, kalau bapak, Pak, 4 kali berdoa. Kan nggak di mana-mana begitu ya. Bapak semuanya di kampung sono ada bapak-bapak kumpulnya bukan sama orang soleh. Di kampung sono ada bapak-bapak suami yang pada galau, dia bikin grup namanya PSG. Kalau PSG bukan klub sepak bola yang kemarin ngalahin Inter Milan di final Liga Champions Eropa. Apa aja ya kan? PSG itu singkatan, panjangan dari Persatuan Suami Galau. Kebetulan adminnya WA, bro, kita ngumpul ya besok pom. Oke, di mana? Di tengah lapangan mana? Lapangan sepak bola. Ada 5 orang. Ini yang galau-galau. Ada 5 orang. Yang satu bilang adminnya, kita bawa makanan, siap. Sampai di tengah lapangan, suami galau yang pertama bilang, coba ini gue buka, gue punya bekal. Nyata yang satu bawa bekal surabi. Tahu surabi? Pak, tahu surabi kan? Surabi itu suami yang ribut pulau bini. Tanya, kenapa ribut pulau bini? Tanya mau belanja pulang. Lu bawa apa? Bukan? Pasti buka. Yang satu bawa jujur. Bawa apa? Jujur. Tahu jujur? Curahan hati yang sedang hancur. Kenapa? Hancur hati gua. Kenapa? Gua pulang istri gua minta cerai. Kenapa? Udah 2 tahun gak dikasih nafkah. Oh, pantas aja. Ada satu lagi. Lu bawa apaan? Buka. Pasti buka mendingan bekas lebaran kue nastar. Tahu nastar? Nasib suami yang terlantar. Kenapa terlantar? Istri gua main TikTok mulu. Kirain dandan cakep, kayak bidadari buat gue. Buat teman. Ini yang terjadi di kampung sana. Istri-istrinya pada lihat TikTok, suaminya gak diurus, ditelantarin. Ada yang keempat, lu bawa apaan? Pasti buka, pistok. Tahu pistok? Pistok tuh, pisang coklat, pistok. Ya. Pistok itu pria dengan istrinya selalu cekcok. Cekcok. Kenapa cekcok? Padahal masalah sepele apa? Dia bilang bagus kan kalau aku pakai baju warna merah. Bagus, kalau bagus mulu, aku dicekcok di sini. Perempuan begitu. Yang kelima agak meninggal, agak rendah. Bawa roti ini roti. Roti rombongan orang-orang tanpa istri. Kenapa tanpa istri? Kalau di luar, masya Allah, kayak orang sakti. Di depan istri udah kayak Hello Kitty. Wah, DKI gitu kan, lagi DKI. Akhirnya apa? Sekarang udah makan udah keluarin. Bawa minumnya, ternyata minumannya sama semuanya. Bawa bajigur. Barisan laki-laki gak dapat gaji dan nganggur. Udah malam nih, pulang. Sepakat semuanya bawa motor Kawasaki. Tahu Kawasaki? Kawanan suami yang tersakiti. Nah, kalau kita kumpul sama orang-orang yang galau itu, kira-kira dapat gak energi positif? Enggak. Yang ada diri negatif. Kita alhamdulillah hari ini kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Kita melihat guru-guru kita ada, yang melihat kemarin kagak ada. Kita lihat guru-guru kita, insya Allah dia punya utang lunas, amin. Tapi dibayar. Kalau nggak dibayar, kalau lunas, begitu. Para jemaah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang soleh, ya. Ada orang soleh yang ketika di akhirat itu bingung. Kalau kata anak sekarang, anak dulu juga sama sebenarnya cemok. Tahu cemok tak? Tak, tahu cemok. Cemok itu mengulang, maksudnya mengulang atau kirim mengulang. Bengong kata orang sini mah bengong, ya. Bengong kok
tiap hari derajatnya naik orang soleh. Sampai suatu ketika dia bertanya kepada Allah, ya Allah, ini kenapa kok saya makin lama makin naik derajatnya? Kemudian Allah mengatakan, hai Fulan, ini semuanya karena istighfari wali walidak. Ini adalah semuanya karena istighfar. Istighfar anakmu yang soleh. Jadi Masya Allah, kita memiliki anak yang soleh, yang selalu memberikan doa kepada kita. Makanya kalau Al-Fakir ketemu sama anak-anak remaja pemuda, Al-Fakir bilang, kalau udah Assalamualaikum, jangan langsung jalan. Minimal zikir sebentar, angkat kedua tangan, doain orang tua. Jadi istighfarnya seorang anak kepada orang tuanya ternyata mampu mengangkat derajat orang tua ini akhirat nanti. Contohnya beruntung kan punya anak yang soleh, bapak beruntung. Punya anak yang soleha, beruntung kan. Tapi kita juga harus yakin bahwa yang namanya memiliki anak yang soleh dan soleha itu butuh pengorbanan yang sangat luar biasa. Kita harus mengeluarkan seluruh kemampuan yang kita miliki. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala memberikan syarat. Kadang-kadang kita sering ditanya, kamu sudah berusaha belum? Oh sudah, saya sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Ternyata Imam Ibnu Katsir memberikan 3 syarat. Syarat inilah yang membuat seseorang itu benar-benar udah berusaha secara maksimal. Ketika Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat yang berbunyi ya khudil kitaba bi quwwah wa ataina hukma as-sabiyyah wa Yahya pelajarilah Alkitab. Yang dimaksud Alkitab di sini bukan Quran, bukan juga Injil, tapi Taurat. Tapi yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Alkitab tadi, Taurat. Bikuat dengan kekuatan. Nah, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan kuat. Yang dimaksud di sini syaratnya ada 3. Yang pertama wajibin, wa hirsin, wajtihadin. Wajibin itu bersungguh-sungguh. Makanya ada mengolah banjada wajib. Siapa yang bersungguh-sungguh dia? Jadi seseorang yang dikatakan betul-betul sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya, kata Imam Ibnu Katsir yang pertama adalah wajib. Dia bersungguh-sungguh. Yang keduanya wahirsin, dia semangat gak? Yang ketiga ini yang jalan, yang selalu kita apa? Wajtihadin, mengeluarkan seluruh kemampuan yang kita miliki sampai titik darah penghabisan. Atau kalau iklan Pak, kalau di iklan sampai tetes terakhir. Kalau 3 syarat ini sudah ada, insya Allah Allah berikan kemudahan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya keuntungan dari salah satu kita memiliki anak yang soleh dan soleha merupakan satu dari 3 amalan yang tidak akan pernah terputus. Bahwa semua kita akan meninggal, ada yang tidak akan pernah terputus. Salah satunya adalah waladun soleh yang Allah. Anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai itu, maka kita sebagai orang tua, terus sebagai seorang ayah, sebagai pemimpin keluarga, dan alhamdulillah Al-Fakir ketemu dengan para ayah yang soleh, para ustaz-ustaz kita. Al-Fakir banyak banget belajar dari guru kita yang ada di sini. Dan ilmu itulah yang kemudian kita dapat Al-Fakir dapatkan di sekolah atau di bangku kuliah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang membuat seseorang
kita sebagai seorang pemimpin keluarga itu dimudahkan oleh Allah memiliki anak yang soleh dan solehah. Salah satu dari 8 hal yaitu adalah kurikulumnya, tujuan kita mendidik anak-anak kita. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis ketika Rasulullah SAW ditanya, Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, anak-anak ma yudkhilun nas al-jannah. Ya Rasulullah, kasih tahu dong kami perkara-perkara yang dapat membuat kaum muslimin itu banyak masuk surga. Kira-kira Pak mau nggak masuk surga? Pertanyaan selanjutnya, mau masuk surga ini sedikit apa sama keluarga? Pasti kita jawab sama keluarga. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kasih tahu dong. Kalau anak muda sekarang apa? Ya Rasulullah, kepoin kita dong. Apa sih perkara yang membuat kaum muslimin itu banyak masuk surga? Kata Rasulullah, ada 2 perkara. Yang pertama adalah taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan punya akhlak yang baik. Mohon izin para tuan guru, para ustaz, para jamaah, izin Ananda ingin melihat hadis ini dari sisi pendidikan. Insyaallah Ustaz lebih paham beliau ya. Dari sisi pendidikan konsep keluarga Islam, hadis ini termasuk ke dalam 6 dalil yang dijadikan sebagai rujukan untuk kurikulum utama keluarga muslim. Dan ini sering Anda sampaikan kegiatan parenting, bahwa kalau dari sisi pendidikan keluarga kita semua yang ada di sini, bagaimana bisa mendidik anak dan istri kita itu mampu menjadi pribadi yang bertakwa dan juga memiliki akhlak yang baik. Ini salah satunya. Yang pertama adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Izin para jamaah, bapak-bapak sambil menikmati kopi, sambil menikmati snack, mohon izin. Kira-kira siapa yang melahirkan anak kita? Istri yang mencarikan nafkah untuk anak kita sebagai kepala keluarga. Memang betul anak kita lahir dari rahim istri kita. Betul juga yang menafkahkan, yang membesarkan anak-anak kita adalah kita sebagai kepala keluarga. Tapi ingat ayah, ada satu yang sering kita lupa. Betul istri kita yang melahirkan kita yang membesarkan anak-anak kita. Tapi ada satu hal yang kita tidak bisa. Apa? Menggenggam hati anak kita. Yang menggenggam hati anak kita adalah Allah. Bagi Allah mudah membolak-balikkan hati anak kita yang tadinya tidak soleh jadi soleh, yang tadinya kurang adab menjadi beradab. Itu bagi Allah mudah. Berarti Allah, kalau kita sudah tahu bahwa yang membolak-balikkan hati anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kira-kira jalan terbaiknya gimana ya? Ibadahnya malas-malasan enggak. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa yang bolak-balikan, yang menggenggam hati anak kita adalah Allah, maka tidak ada jalan yang terbaik selain kita sebagai seorang pemimpin keluarga meningkatkan ibadah kita sehingga kita mendapatkan gelar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu alaihi Muhammad.
Oleh karenanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memuliakan hamba itu karena ketakwaannya. Hal ini tersirat dalam salah satu firman-Nya, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Kalau sudah ayahnya yang bertakwa, kita dimampukan. Kira-kira apa yang kita minta dijabah oleh Allah? Itu pun gak sama Allah. Peluangnya besar. Orang yang bertakwa jangankan yang diminta itu tidak diminta saja, dikasih oleh Allah. Itu yang paling penting pada jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan bagi orang tua ini juga menjadi salah satu mempermudah 17 tugas seorang ayah dalam Islam. Salah satunya adalah sebagai murabbi. Hal ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Syakir Al-Iskandari dalam kitabnya Wasaya Al-Abadil Abna. Beliau mengatakan kepada para muridnya, "Ya bunayya, anna ustaduka wa mu'allimuka wa murabbiuka." Wahai anak-anakku, aku adalah ustaz kalian. Wa mu'allimuka, ada mu'allim. Wa murabbiuka, dan aku adalah sebagai murabbi. Murabbi itu tugasnya dia membimbing keimanan dan ibadah anak-anak. Bagaimana mungkin kita sebagai seorang ayah mampu membimbing keimanan anak-anak kita yang luar biasa, yang hebat ini, kalau kita hanya ibadah masih berantakan kepada Allah? Kenapa takwa itu penting bagi seorang ayah? Kenapa? Karena kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ketakwaan seseorang itu merupakan ukuran dimuliakan atau tidak di hadapan Allah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan hayatul ulama wallahi bil ilmi wal tuqa idza lam yakun al-i'tibar lidati. Demi Allah, kata Imam Asy-Syafi'i, kalau kemuliaan seseorang hamba ini ditentukan dari dua hal. Yang pertama adalah bil ilmi, ilmunya, wa tuqa, dan takwanya. Di dalam yakuna, apabila keduanya tidak ada. Ayat, apabila kita sebagai seorang ayah ilmu agama ketakwaan tidak ada, la i'tibar lidati, maka dia tidak akan berharga. Bayangin, hari ini para ayah muadzin berkenan mendengarkan seorang Indra Mulyana memberikan mau'izatul hasanah. Tetapi ketika para ayah sudah tahu aib seorang Indra Mulyana, boroknya seorang Indra Mulyana, izin bertanya, mau nggak dengerin lagi? Pasti ya. Ini yang menimpa anak-anak kita. Kenapa anak-anak kita kalau pulang ke rumah sebentar dia lebih senang di luar? Kenapa? Dia nggak mau mendengarkan nasihat ayahnya karena anaknya sudah memandang ayahnya tidak punya harga diri. Kenapa? Karena tidak ada ilmu agama dan takwa di dalamnya. Para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat takwa juga penting bagi anak-anak kita. Kenapa? Karena jangan sampai kita mendidik anak-anak kita hanya berdasarkan apa? Berdasarkan keinginan kita. Jangan. Karenanya para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Al-Adab Fiddin, beliau menjelaskan tentang adab orang tua terhadap anak-anak. Jadi ayah jangan minta anak kita itu beradab sama kita. Tapi sudahkah ada 5 adab orang tua kepada anak-anaknya? Dan kita akan bahas minggu ini ya, karena waktunya tidak cukup. Tapi setidaknya ada poin yang keempat, apa? Wala yamna'uhum min ta'ati rabbih. Wahai ayah, salah satu adabnya adalah jangan kita sebagai orang tua ini melarang anak-anak kita untuk taat kepada Allah, min ta'ati rabbihim. Pastikan kita sebagai seorang ayah justru mendukung anak-anak kita. Makanya kalau kita sholat subuh, kalau anak kita sudah bisa diajak dan dia tidak pecicilan di masjid, kita ajarkan dia sholat jamaah sebagai sarana tarbiyah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, ada sebuah nasihat yang luar biasa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Syakir Al-Iskandari dalam
dalam kitab Wasaya Al-Abdi. Beliau mengatakan, ya bunaya, iyyaka an tazunna anna taqwallah hiya as-salatu was-siyam wa nahwuhuma min al-ibadat faqat. Wahai anakku, wahai anak-anakku luar biasa. Kata ya bunaya ini ayah merupakan panggilan yang sangat harus penuh cinta dari orang tua kepada anak-anaknya. Dan luar biasanya kalimat ya bunaya ini pun ada di dalam Al-Qur'an. Diulang sebanyak 7 kali. Tetapi ingat, para bunda yang mendengarkan cukup dengan saja. Tapi para ayah harus ingat-ingat 7 kalimat ya bunaya dalam Al-Quran ternyata tidak diucapkan seorang ibu kepada anak-anaknya. Kalimat ya bunaya ini diucapkan semuanya oleh seorang ayah atau orang yang memiliki karakter keayahan. Jadi apa? Ternyata kelembutan kecintaan seorang ayah itu harus lebih cinta, harus lebih lembut dari seorang ibu. Bayangin ya, kalimat ya bunaya 7 kali dalam Al-Quran itu bukan diucapkan oleh ibu, tetapi diucapkan oleh ayah. Dan insya Allah di Al-Hidayah sudah selesai beserta kajian kita tentang ya bunaya. Nah, tadi kembali kepada Syekh Muhammad Syekh Al-Iskandar dalam kitab Wasaya Al-Abdi. Beliau mengatakan, ya bunaya iyyaka an-tazunna anna taqwallah. Wahai anak-anakku, jangan kamu kira kamu bisa takwa hanya dengan as-shalah was-siyam. Jangan kamu sangka kalau takwa itu hanya cukup dengan sholat dan juga as-siyam, itu saum. Wa nahwuhuma min al-ibadati faqat. Atau kamu cuma menjadikan 2 ini sudah cukup dah. Disuruh sama bapaknya, nah kamu sedekah enggak? Saya mau udah cukup sholat sama puasa enggak? Tapi apa kata saya Muhammad Syekh Al-Iskandari? Dia mengatakan anna taqwallah yadkhulu fi kulli syai'. Wahai anakku, yang namanya takwa itu menyeluruh deh, menyeluruh dalam hal apa? Dalam hal semuanya. Jadi ketakwaan itu bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, tetapi menyeluruh. Nah, makna daripada anna taqwallah yudkhilu fi kulli syai'in ini dapat kita baca para jamaah di dalam kitab Wasaya Al-Abdi. Ini para orang tua yang milenial, saya nanyakan, saya bingung kenapa nasihatin anak saya ngapain aja, apa saja gitu kan. Ada bilang, wahai para ayah, wahai para bunda, kalau bingung nasihatin anak apa saja, silahkan saja baca kitab Wasaya Al-Abdi. Wasiat orang tua kepada anak-anaknya. Sebagai penutup para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kalimat terakhir tentang akhlak dari Imam Muhammad Syekh Al-Iskandari. Dia mengatakan, ya bunayya al-khuluqul hasan zinatul insan. Wahai anak-anakku, akhlak itu, akhlak yang baik itu zinatul insan, dia sebagai perhiasan untuk manusia, fi nafsihi, untuk diri kamu, kemudian wabaina ikhwanihi, untuk bekal kamu berteman. Hari ini anak-anak kita PR-nya adalah tidak tahu bagaimana cara berteman, adab berteman. Yang kedua, wabi ahlihi, untuk keluarga kamu yang pakai adalah ma'asyurati. Karena ada para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kita untuk selalu mengintrospeksi dan evaluasi diri kita sehingga kita menjadi pemimpin keluarga yang dicintai, yang dilindungi oleh anak dan istri kita. Mungkin itu saja para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri al-fakir pribadi. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah.